Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Udah weekend. Ini hari Jumat. Happy weekend buat kamu yang merayakan weekend. Terus apa lagi ya? Happy weekend juga buat yang di rumah aja nanti ya. Oke, semoga weekendnya menyenangkan ya. Semoga weekendnya dipenuhi dengan hal-hal yang membahagiakan dan orang-orang tersayang, dengan orang-orang tersayang ya. Oke, buat menikmati weekend kalian juga, aku mau bikin video tarot reading. Temanya yaitu yang menginginkan kamu, yang sangat menginginkan kamu. Ya, kira-kira siapa sih yang sangat menginginkan kamu, menginginkan dirimu? Cie. Emang ada? Ada lah ya, pastinya ada kok. Coba nanti kita cek ya, ciri-cirinya orangnya kayak gimana, personalitinya, karakter, fisik, apa mungkin energi hubungan kamu sama dia atau gimana gitu ya hubungannya. Jadi nanti kalian bisa mendeskripsikan dan menebak sendiri kira-kira dia siapa ya. Nah kayak gitu sih ya, biasalah konten-konten halu dikit nggak apa-apa ya. Mungkin ini nggak resonate buat semua orang, bisa resonate beberapa hal aja ya, jadi dimaklumi. Kalau misalnya kamu mau personal reading, bisa hubungi kontak yang ada di description box video ini ya. Kita seru-seruan di sini, kita fun aja, jangan dibawa baper, santai aja. Oke, kita mulai. Yang menginginkan kamu saat ini, dia orangnya pasif sih. Pasif. Mungkin kamu ngerasa dia nggak ngelakuin apa-apa buat kamu atau hubungannya sama kamu. Dia mungkin orangnya suka menyendiri ya, atau suka sendirian. Ada dari mereka yang juga introvert sebagian. Ada yang memang anak rumahan, yang sukanya tuh di rumah aja. Tapi dia itu kadang suka nyakitin ya. Tapi dia mungkin suka nyakitin, tapi dia nggak ngerasa kalau dia itu suka nyakitin orang, suka buat sakit hati ya. Dan dia pun orangnya agak sedikit kepo ya. Kepo, terus pekerja keras juga. Mereka ini pekerja keras. Ada juga yang orangnya apa ya, dia itu nggak mau disalahin ya, atau sama orang nggak mau disalahin, atau kadang cari aman. Jadi dia nggak mau berbuat sesuatu yang nanti tuh bisa apa ya, kayak dia disalahin atau dia dibilang udah nyakitin orang lain kayak gitu. Ada yang orangnya ini apa ya, suka pakai topeng. Jadi kita ngerasa dia ini kayak suka menutupi sesuatu ya. Manipulatif juga, ada energi yang manipulatif. Jadi kadang dia suka menyembunyikan aslinya dia itu di balik topengnya itu. Misalnya tentang perasaannya, bisa tentang perasaannya atau apapun lah sih sebenarnya. Misalnya dia punya perasaan sama kamu, tapi dia pura-pura nggak ada perasaan. Tapi bukan berarti dia fake ya, enggak kok. Cuma dia kadang menutupi dirinya aja gitu, nggak menunjukkan aslinya dia tentang apapun ya. Kadang misalnya kita ngelihat dia benci banget sama kita, padahal aslinya dia perhatian, dia sayang mungkin. Itu contoh-contohnya ya. Mungkin dalamnya misalnya dia hatinya tuh lembut, baik gitu ya, tapi dia menutupi diri dia yang kayak dia tuh angkuh, sombong, negatif, dilihat sama orang-orang ya. Image-nya jadi kayak gitu, dilihat orang.
orangnya ada yang kayak sok cool ya, entah dia memang sifatnya sok cool gitu ya, kurang hangat sama orang lain, atau memang dia ini hubungannya udah dingin sama kamu ya, hubungannya kayak udah menjauh mungkin sama kamu, atau apa ya, ya hubungannya nggak deket lah, udah nggak deket mungkin sama kamu ya. Atau dia memang tipe orang yang agak sulit buat deket sama orang mungkin ya, ada juga. Tapi aku ngerasa energinya di sini kayak ada 2 orang sih yang menginginkan kamu ya. Coba nanti kita lihat lagi deh ke depannya gimana. Nggak tahu, aku ngerasa aja kayak lebih dari 1 orang. Cie. Agak cukup ekspresif sih dia. Kalau misalnya dia nggak suka sama sesuatu, dia bakalan bilang gitu ya. Dia bisa menyampaikan sesuatu gitu kalau emang dia nggak suka. Orangnya itu ya, ya mungkin mereka ada yang udah menjauh dari kamu ya, menjauh mungkin karena ada yang memang nggak mau menyakiti, entah memang ada alasan lain ya dia menjauh dari kamu. Dan aku lihat juga dia ini tipe yang melindungi ya, memang tipenya melindungi atau care gitu ya, atau memang dia apa ya, ada jiwa-jiwa pelindung buat orang-orang yang dia sayang, misalnya keluarganya atau pasangannya ya. Apalagi kalau dia maskulin ya, dia tuh kayak sangat melindungi, protektif, bukan berarti overprotective sih ya, masih yang wajar kayaknya. Pokoknya dia tuh kayak mau ngejaga dan melindungi orang yang dia sayang, siapapun itu, bisa keluarga, bisa pasangan, atau orang-orang terdekatnya, temen misalnya juga bisa ya. Orangnya ini suka bergaul ya, suka nongkrong, suka bergaul, suka main ya. Ada juga mungkin yang suka minum-minum, entah minum alkohol atau enggak ya, pokoknya suka minum-minum gitu deh aku lihat. Entah sih dia addiction atau enggak, pokoknya dia suka aja gitu kayak minum-minum ya. Dan ada yang memang jiwanya itu player. Jadi kamu diinginkan sama player ya. Ya udahlah ya, kita kan gak bisa ya apa sih, kayak memaksa atau menentukan siapa yang suka dan menginginkan kita ya. Itu kan di luar kontrol dan kehendak kita. Jadi bebas ya, siapapun bisa menginginkan kita, tapi tinggal kitanya aja gimana menyikapi ya. Beberapa mereka juga kayak iya, dia suka dekat sama banyak orang, entah dia suka dekat sama banyak orang atau ada jiwa-jiwa playernya juga gitu. Atau mungkin sebenarnya gini sih, dia gampang dekat sama orang lain, atau ya seneng lah dekat sama banyak orang. Tapi kan mungkin intensi dan tujuannya kan beda-beda ya kan. Ada yang mungkin memang dekat sama banyak orang karena mau berteman, ada yang memang lagi pilih-pilih pasangan atau kekasih ya. Jadi tergantung tujuannya dia maunya apa. Dia ini gampang marah ya, kayak emosian ya orangnya, gampang marah, emosian. Terus kadang juga orang ngerasa dia itu kayak udah bikin orang sakit hati atau bikin orang terluka. Tapi sebenarnya yang tadi aku bilang, dia tuh ekspresif. Jadi kalau dia nggak suka, ya dia bisa mengungkapkan atau dia bisa marah mungkin, menunjukkan emosinya, emosionalnya. Ya mungkin dia menunjukkan nggak suka karena dia ekspresif gitu ya. Ya dia nunjukin aja, makanya dia kadang nggak sadar kalau misalnya omongan dia, perkataannya dia, atau tingkah lakunya dia itu bikin sakit hati orang lain atau menyinggung hati orang lain. Karena menurut dia adalah yang penting gue jujur, yang penting gue nggak fake, yang penting gue kasih tahu kalau gue nggak suka, kalau gue ya marah, emosi gitu. Itu sih tujuannya dia sebenarnya, di luar dia nyakitin orang atau enggak ya. Orangnya tuh hatinya keras kayaknya ya, kayak susah digoyahkan gitu ya. Susah digoyahkan, pokoknya hatinya keras deh.
keras hati kalau udah maunya A ya A gitu, sulit diubah sama orang lain. Dia ini kalau udah ngerjain sesuatu tuh fokus banget ya, bisa sefokus itu, apalagi kalau hal-hal yang berhubungan sama material things ya, kayak finansial atau kerjaan atau karir, bisa sefokus itu dan bisa secuek itu juga sama orang-orang sekitarnya, apalagi kalau dia lagi ngerjain sesuatu. Dia kayak bodo amat sih. Yang tadi aku bilang, dia tuh ada jiwa-jiwa kayak dingin sama orang lain. Tapi juga bisa yang dia kadang tuh kayak senang gitu dekat sama banyak orang. Nah makanya ini kan agak berlawanan ya menurutku. Jadi mungkin ini ada bisa karakter ini ada di satu orang atau di dua orang ya. Dan ada dari mereka yang ngerasa kalau mereka finansialnya bagus, oke, itulah standarnya mereka. Kalau mereka tuh bisa dibilang kayak apa ya, sukses, berhasil gitu ya. Jadi mungkin mereka tipe-tipe yang sangat money oriented bisa juga, atau suka hal-hal yang berhubungan sama material things. Jadi kayak kerjaan, karir, finansial, uang, money gitu, menurut mereka ya kalau mereka bisa sukses ya mereka berhasil di aspek itu semua gitu loh, yang berhubungan sama finansial, karir, money ya, cuan. Ada mungkin kayak energi masa lalu di sini ya, aku ngerasanya. Mungkin dia seseorang dari masa lalunya kamu ya, entah dia udah move on atau belum sama kamu. Soalnya aku ngerasa di sini ada energi di mana dia udah move on atau mau move on, atau ada energi seseorang yang memang belum move on dari kamu tapi ada niat mau move on ya. Berarti dia seseorang dari masa lalunya kamu, entah misalnya dia mantan kamu, mungkin mantan gebetan, mungkin juga temen, atau teman kerja, rekan kerja juga bisa, atau mungkin juga ya temen siapa gitu yang pernah kamu kenal. Ada sih, tapi aku ngerasa ada energi seseorang yang baru juga ya, kayak ada seseorang yang baru kamu kenal, mungkin ya dia sangat menginginkan kamu, tapi ada beberapa dari kalian yang kayak nggak sadar kalau orang itu tuh sebenarnya menginginkan kamu. Orangnya nih kepo, aku bilang diam-diam tuh kepo, tapi dia nggak mau nunjukin kalau dia tuh kepo. Ada yang misalnya kalau nggak nunjukin dia kepo, berarti misalnya dia suka stalking sosial media kamu, tapi dia pakai account lain, fake account atau second account gitu ya, kan nggak ketahuan tuh sama kamu ya, tapi padahal dia tuh kepo banget. Ada yang suka ngecek kontaknya kamu misalnya apa ya dicek aja, entah ngecek kontak kamu atau ngechat kamu pernah chatan sama dia gitu ya. Mungkin kangen kali ya, ada energi kangen sih seseorang di sini, aku ngerasa kangen atau rindu sama kamu. Tapi kamu nggak tahu sih kalau dia tuh sebenarnya menyimpan perasaan atau kangen sama kamu atau menginginkan kamu. Aku ngerasa energi dari kalian tuh yang kayak nggak peka atau cuek atau apa ya, atau pura-pura bodoh gitu ya. Tapi lebih banyak energi dari kalian yang nggak peka, kayak oh masa sih dia menginginkan aku, oh masa sih dia suka sama aku, karena aku lihatnya dia cuek aja sama aku, santai-santai aja, nggak kelihatan kalau dia suka atau mau sama aku. Nah kayak gitu aku ngerasanya ya, energi kalian dan energinya dia. Perasaan dia ke kamu tuh mungkin cukup besar loh, kalau kayak apa ya, air ya, sampai luber-luber gitu ya, perasaannya cukup besar, kayak udah nggak terbendung. Kalau misalnya dia kangen sama kamu, mungkin kangennya udah nggak terbendung ya, perasaannya juga kayak gitu. Menurut mereka kamu itu seseorang yang bernilai, pantas diperjuangkan, punya arti, punya nilai, punya value ya. Cuma ada dari mereka energinya yang kayak apa iya gue bisa dapetin dia, apa iya
gue bisa dekat sama dia, gue bisa memiliki dia. Nah gitu, saking mereka anggap kamu sangat bernilai gitu ya, punya arti, jadi kadang mereka berpikir kayak nggak mungkin dia bisa dekat sama kamu, bisa memiliki kamu gitu ya. Iya, mereka ada yang nganggap kamu tuh kayak apa ya, beda kelas atau beda level sama mereka ya, entah beda status sosial atau beda kemapanan, tingkat kemapanan, atau apalah mereka ngeliat kamu. Pokoknya ada dari mereka yang ngeliat kayak kamu tuh beda levelnya sama dia, kayak kamu tuh levelnya lebih di atas dia. Makanya di sini kan kelihatan ada yang kayak pasif, diam aja, nggak berusaha, karena mungkin ada jiwa-jiwa insecure dari mereka tuh. Insecure karena dirinya sendiri merasa kurang dari kamu, atau dia ngerasa kamu tuh lebih dari dia. Apapun deh, dia ngerasa ada hal-hal yang kamu tuh lebih dari dia. Jadi dia ngerasa kayak nggak mungkin buat dapetin kamu. Ih, gemes ya kalau orang-orang kayak gini. Suka tapi nggak mau usaha. Mesti disentil-sentil terus baru dia tuh bisa gitu atau berani ngelakuin sesuatu. Iya, dia tuh tipe-tipenya mungkin mereka yang santai ya, santuy, jadi masih di-push dulu ya, baru kayak keluar tuh keberaniannya, jiwa effortnya tuh baru ada kelihatan. Mereka ini bisa beradaptasi ya kayaknya, beradaptasi di kondisi apapun. Misalnya di circle A dia jadi gimana gitu ya, di circle B dia jadi orang yang seperti apa, kayak memiliki dua kepribadian mungkin ya. Jadi gini, misalnya kalau di orang lain dia tipenya emosian atau kayak berwibawa, berkarisma, tapi kalau sama kamu dia jadi seseorang yang kayak nggak punya nyali, atau dia jadi seseorang yang kayak baik atau manis di depan kamu. Itu contoh ya. Jadi dia tuh kayak bisa berubah-ubah dirinya dia, tergantung situasi dan lingkungannya mungkin ya. Nah, mereka ini kayak menganggap kamu itu sesuatu pilihan yang sulit, yang berat buat dipilih. Mungkin ya di antara mereka ada yang udah punya pasangan, atau di antara mereka itu mungkin ya mungkin punya pasangan kali ya. Soalnya dia ngerasanya kamu tuh pilihan yang berat gitu loh buat dipilih, bukan buat dipilih. Jadi seakan gini ya, misalnya dia udah punya pasangan nih, terus dia suka sama kamu atau punya perasaan sama kamu. Nah, dia bingung nih pilih siapa, pilih di antara kalian dua ini, pilih pasangannya atau pilih kamu. Nah, ini kan kayak sesuatu pilihan yang berat. Itu contohnya ya kayak gini. Atau bisa juga mungkin dia harus milih di antara keluarganya atau kamu gitu ya. Ya mungkin keluarganya kurang setuju sama kamu, dia jadi bingung nih, masa iya dia tinggalin keluarganya, masa iya dia pilih kamu tapi dia nggak dengerin keluarganya. Nah kayak gitu ya, paham ya contohnya. Biar kalian paham, jadi aku bikin contoh-contoh biar pesanku nyampe juga gitu ke kalian. Nah iya nih, di sini ada energi dimana kamu ya mungkin hubungannya berat sama dia, berat buat dijalanin ya. Jadi ada energi dimana mereka tuh kayak menyerah buat hubungannya sama kamu. Jadi lama-lama dia dingin sikapnya sama kamu. Lama-lama mungkin ada yang menjauh di antara kamu sama dia. Di sini ada kartu Five of Pentacles. Jadi ngerasa kayak dia tuh berat buat jalanin hubungan sama kamu. Atau ada hal-hal yang bikin dia berat buat tetap dekat sama kamu. Ada beberapa hal, bukan satu hal aja. Ada beberapa hal. Jadi itu kayak pertimbangannya dia. Jadi dia ngerasa tuh berat buat jalanin. Dan jadi kayak hubungan kamu sama dia tuh kayak diam di tempat atau pasif. Ya dianya juga kelihatan jadi kayak pasif, gak ngelakuin apa-apa. Nah ada yang hubungannya sampai renggang nih sama kamu, jadi dingin. Ada energi mereka itu kayak takut buat deketin kamu, yang tadi aku bilang ya. Di sini ada kartunya lagi. Aku pernah bilang kan kalau intuisi aku tuh jalannya lebih cepat daripada kartu-kartu ini. Intuisi aku udah cerita sejak kartu di awal. Ternyata di kartu terakhir belakang ini baru kayak ada kartu yang menjelaskan kalau ceritanya kayak gitu. Padahal intuisi aku udah berjalan dari sini.
cepet banget ya. Berarti kartunya nyelelet. Nah, di sini ada energi kayak seseorang tuh yang takut sama kamu. Ya entah apa yang dia takutin. Ada energi di mana pernah dia berbuat salah, pernah bikin sakit hati atau melukai kamu. Dia sadar itu juga. Tapi ada juga energi di mana kayak dia ngerasa ya kamu sama dia beda. Mungkin ada perbedaan. Atau dia ngerasa juga kamu sama dia tuh levelnya beda. Adalah yang ngerasa di sini kamu sama dia tuh punya perbedaan. Makanya dia takut buat dekat, buat memulai juga takut. Takut ditolak juga ada. Takut adanya penolakan dari kamu. Kayak dia ngerasa nggak pantas buat deket atau memiliki kamu gitu. Sedih ya, aku jadi sedih. Dia ngerasa, ada yang ngerasa gini. Dia ngerasa dia tuh seseorang yang biasa aja, sederhana. Tapi dia ngeliat kamu tuh mungkin kamu orang yang sukses, berhasil, mapan ya. Jadi dia apa ya, ngerasa kecil, insecure, minder, kecil hati, kecil diri, rendah diri daripada kamu ya. Gimana supaya dia bisa mendekat? Ya udah, keberanian aja yang harus dia miliki sebenarnya. Tapi kan dia nggak punya keberanian ya. Satu-satunya jalan supaya dia mendekat ke kamu ya dia harus mengumpulkan keberanian. Tapi ada juga sih energi di mana dia kayak lagi mengumpulkan keberaniannya buat menuju ke kamu. Tapi belum tahu nih kapan, nggak kelihatan sama aku. Kayak kapan ya? Karena pasif banget, kayak baru mau menginginkan aja. Dari dirinya sendiri tuh nggak ada kayak nggak tahu ya kapan ya aku deketin kamu gitu, nggak tahu ya kapan menuju ke kamu. Nah makanya akunya juga belum bisa lihat kapan dia menuju ke kamunya ya, karena dirinya sendiri belum tahu kapan, jadinya aku juga nggak tahu kapan ya. Paham ya? Aku lihat gini ya, mereka ini mungkin ada jiwa-jiwa positifnya juga sih ya. Atau beberapa dari mereka ini cerdas deh kayaknya, orangnya cerdas atau pintar gitu, entahlah, pokoknya aku ngerasa mereka ini cerdas atau pintar. Apa ya, ya cerdas, pintar, pandai, atau mungkin tipe-tipe yang idenya tuh banyak, kreatif, inisiatif, pokoknya pikirannya bagus deh, pintar mungkin. Ada yang ngerasa mungkin kan energi masa lalu ya. Ada yang ngerasa setelah deket sama kamu atau setelah menjauh, dia tuh jadi berubah, jadi lebih positif. Ya, mungkin banyak hikmah atau pelajaran yang dia ambil dari hubungannya sama kamu. Gitu. Pokoknya aku ngerasa kayak ada seseorang yang berubah jadi lebih baik, lebih positif, atau tercerahkan ya, atau dapat pencerahan, atau dapat hikmah setelah dia punya hubungan sama kamu atau setelah dia menjauh dari kamu. Jadi mungkin ya dia berpikir kali ya, ada seseorang yang berpikir kalau ternyata ya dia jadi berubah lebih baik, atau dia jadi berubah karena kamu, gara-gara kamu secara nggak langsung. Dia ini tipe-tipe yang itu ya, bisa fight loh dalam keadaan apapun. Mau keadaannya susah ya, mau keadaannya sulit, dia tuh bisa menerjang badai ya. Ungkapannya kayak gitu seolah-olah ya, dia kayak bisa, pokoknya situasi dan kondisi sesulit apapun dia bisa menghadapinya. Bukan tipe-tipe yang lembek atau yang lemah ya, strong, dia tuh jiwanya strong, kuat ya. Mau kondisi kayak gimana, keadaan kayak gimana, dia bisa melaluinya. Ada beberapa nih yang tadi aku bilang ya, beberapa mungkin mereka ini baru kamu kenal, tapi mereka kayak udah tertarik sama kamu, kayak pengen sama kamu ya, menginginkan kamu ya, pengen deket ya, pengen kenal. Ada yang pengen kenal lebih dekat sebenarnya, tapi kamu tuh nggak peka, aku ngerasanya ya. Iya, karena pasif kali ya, jadi kamu ngerasa kayak masa iya dia suka sama gua gitu ya, itu biasa-biasa aja tuh gue liatnya. Kayak gitu beberapa dari kalian. Nah, mereka ini ada keinginan loh buat punya hubungan sama siapapun. Istilahnya mereka ini kayak lagi open relationship, kayak lagi mau cari pasangan, mau cari kekasih gitu ya. Tapi ya
kamu salah satu optionnya, pilihannya. Ya intinya dia juga pengen punya hubungan sama kamu, ya. Any kind of relationship sih, apa aja hubungannya. Tapi ya banyak dari mereka pengen punya hubungan romantic feeling sama kamu, ya pacaran, ya buat lebih mengenal lagi. Intinya buat punya hubungan lah, bukan temenan ya maksudnya ya. Iya, bukan temenan. Tapi ada juga yang ngerasa kayak udah capek hubungannya sama kamu. Kenapa dia capek ya? Apa karena dia ngerasa bukan kamu nggak worth it, tapi ngerasa capeknya karena dia pasif juga, dia nggak usaha, jadi dia ngerasa ya ini perasaan mau dikemanain, gue punya perasaan sama lo tapi gue juga nggak mau usaha. Ya akhirnya kan dia ngerasa capek sendiri dong. Iya, iya, dia ngerasa capek sendiri akhirnya. Ada memang yang mungkin ya, nggak tahu nih, aku ngerasa ada energi di mana ada yang pernah tersakiti atau dilukai ya, ada yang kecewa atau sedih, tapi bisa kamu atau dia yang merasa sakit hati ya. Mungkin juga dia seseorang dari masa lalu kamu yang pernah sakit hati tapi dia masih menginginkan kamu, atau bisa juga ya kamu yang sakit hati karena dia gitu, tapi dia menginginkan kamu. Kayak ada satu fase di mana kamu itu ribut atau debat sama dia ya mungkin ada konflik, terus kalian saling bicara atau apa gitu yang menyakitkan. Ada hal-hal dari obrolan kalian yang mungkin pernah ada yang tersakiti di sini aku lihat. Pokoknya di sini ada cara perbedaan pandangan ya, atau beda pandang antara kamu sama dia. Nah itulah pandangan itu atau kata-kata gitu yang menyakiti dia atau menyakiti kamu, bisa vice versa. Kamu sama dia ini entah LDR atau mungkin dia lokasinya jauh dari kamu. Intinya jauh lah dia sama kamu tuh. Kayak dia di mana, kamu di mana. Ya. Tapi walaupun jauh dia mungkin masih suka kepoin kamu, ya. Kayak entah dari sosial media atau apa, atau dia suka cari-cari kabar kamu dari siapa mungkin ya. Ya, dia ini tipe-tipe pemimpi, punya banyak mimpi, tipe yang realistis juga ya. Dan aku ngerasa mereka ini tipe-tipe yang kayak sibuk atau banyak aktivitas ya, atau banyak kerjaannya. Jadi mereka itu kayak gampang lelah, fisik atau mental mungkin juga kayak gampang lelah, gampang capek jadinya. Soalnya banyak yang mereka kerjain ya. Atau ada juga yang mungkin kamu sama dia tuh hubungannya karena dia pasif atau kamu yang pasif, jadi hubungannya gak banyak perubahan, gitu-gitu aja. Iya. Bisa juga mereka ini ganteng ya atau cantik orangnya, karena kayak ada energi di mana dia itu suka dideketin sama orang lain ya. Banyak yang deketin dia. Terus apalagi ya, ada juga yang memang udah mapan ya, kayak dia tuh punya banyak aset, aku ngerasanya punya banyak aset, punya banyak harta ya. harta tahta wanita ya. Iya, kayak dia punya banyak apalah, intinya dia mapan deh, cukup mapan gitu ya. Makanya banyak yang mau dekat sama dia juga, karena dilihatnya kayak dia seseorang yang berhasil atau mapan. Ada yang memang orangnya toksik. Toksik tapi dia suka atau menginginkan kamu loh, beneran. Dia suka kepoin kamu malah. Mungkin dia negatif ya, energinya negatif, atau mungkin memang seseorang yang negatif, entahlah apalah negatifnya. Pokoknya aku ngeliat kayak ada energi negatif atau toksik, dan dia tuh menginginkan kamu. Dia malah suka kepoin kamu dari jauh. Dia suka kepoin kamu dari jauh, terus juga apa ya, tapi kayak dia suka defensif juga sih. Dia suka defensif, lebih kayak yang tadi aku bilang kan, pernah ada yang ngerasa tersakiti nih, jadi dia melindungi dirinya supaya nggak sakit hati lagi mungkin dari kamu, atau kamu nggak supaya kamu nggak sakit hati lagi karena dia ya, entah siapalah yang menyakiti di sini ya. Iya, jadi kayak mungkin kamu sama dia juga ada jarak yang tadi aku bilang di awal. Entah kalian berjauhan atau apa,
satu alasannya adalah supaya nggak ada yang tersakiti, entah kamu atau dia. Karena kan tadi energinya toksik kan aku bilang. Berarti kalau toksik kan adalah ya energi-energi yang kayak saling menyakiti, entah siapa yang menyakiti. Dia ini kadang lebih suka kayak di tempat yang sepi atau nggak suka sama keramaian, nggak suka keramaian. Yang tadi aku bilang ada yang memang introvert ya, ada yang memang sukanya menyendiri sendirian. Tadi kan aku bilang ya, ada yang pasif di sini. Jalannya tuh lambat banget. Apa ya? Entah, pokoknya kayak energi pasif deh. Kayak lama dia tuh kalau kamu nungguin dia supaya ngelakuin sesuatu buat kamu atau ngelakuin sesuatu buat hubungannya sama kamu. Duh, lama banget kamu kalau nungguin dia. Bisa apa ya? Sampai berapa tahun lagi gitu ya baru dia ngelakuin sesuatu. Langkahnya tuh lama, energinya tuh lama di sini. Ada yang mau menuju ke kamu, tapi energinya lama, pasif, ya. Ada tipenya yang memang pemarah. Kalau marah ya udah nunjukin marahnya, emosinya. Ada yang tipenya tuh tertutup atau misterius juga. Menutup diri, entah menutup diri dari kamu atau dari setiap orang juga. Mungkin gak gampang dideketin kali ya. Atau memang orangnya ya menutup diri, gak mau kalau orang tuh tahu tentang dia. Ya, ada juga yang aku ngerasa intuisinya tajam di sini. Cakra Ajna ya, terbuka cakranya itu. Jadi intuisinya tajam, mata batinnya mungkin. Intuisinya bagus, intuitif. Ada memang yang orangnya itu ini ya, apa ya istilahnya, mandiri, independen. Dia ngelakuin apa-apa tuh sendiri ya, atau kalau jiwa-jiwa introvert gitu juga sih, ngelakuin apa-apa sendiri gitu ya, nggak suka yang rame-rame. Dia bisa ngerjain apa aja sendiri. Tipe-tipe yang nggak suka bergantung sama orang lain mungkin ya, entah dia entah dia maskulin atau feminin. Dia nggak suka bergantung sama orang lain karena memang dia bisa ngelakuin apa aja sendiri, jadi dia pikir buat apa menyusahkan orang lain ya. Dan mereka tuh kayak punya skill atau keahlian, jadi kayak mereka bisa ngerjain apa-apa sendiri. Hebat sih menurutku ya. Mereka itu tipe yang tadi aku bilang sih sebenarnya, kayak dia bisa gitu bertahan di keadaan yang sulit ya. Kan orangnya dia santai ya, jadi dia tuh tipe yang kayak ikut arusnya aja. Kalau misalnya keadaannya A, yaudah dia ngalir aja, let it flow, santai. Bukan tipe-tipe yang harus memaksakan keadaan harus kayak gini, harus kayak gitu ya. Iya, orangnya kayak gitu. Dia bisa bertahan di dalam keadaan apapun, sesulit apapun. Ya mungkin karena dia mandiri kali ya. Dia tuh tipe yang mau fight, terus tipe-tipe yang percaya sama dirinya sendiri, keahliannya gitu, kemampuannya. Tipe yang mau berjuang buat hidupnya. Bukan tipe yang menye-menye gitu ya. Nah, mereka kadang juga suka galau ya, suka galau. Ini tipe-tipe yang gak gegabah gitu ya. Jadi dia tipe yang memang berpikir matang gitu. Jadi dia suka mempertimbangkan sesuatu, supaya ya keputusannya tuh baik, supaya dia tuh ya nggak terburu-buru dan mengambil keputusan. Ya intinya dia suka berpikir inilah matang, dipikir-pikir dulu kalau mau ngapa-ngapain ya. Nah, kamu sama dia tuh mungkin ada perbedaan ya, kayak antara langit dan bumi gitu, kayak antara langit dan bumi atau kayak matahari dan bulan. Pokoknya kamu sama dia beda deh. Apa sih perbedaannya, apa aja sih, entah dari fisik atau dari usia atau beda keyakinan bisa,
atau beda culture, misalnya dia orang luar, kamu Indonesia, atau beda usia, beda status sosial. Misalnya kamu ngerasa kamu dari keluarga sederhana, dia dari keluarga tajir atau keluarga ya gitulah pokoknya. Itu contoh-contoh perbedaan ya yang aku lagi sebutin ya. Dan ada energi juga di mana kayak di sini mungkin ya dia pernah mengalami hidup yang sulit ya, kayak hidupnya tuh, jalan hidupnya tuh berliku-liku, kayak gak gampang buat dia menjalani hidup, atau dia pernah ada di fase yang sulit, atau kamu yang pernah ada di fase yang sulit ya. Dan aku ngerasa dari mereka ini ada juga yang mungkin ngerasa kayak mereka nih yang tadi aku bilang beda status sosial atau ada perbedaan sama kamu. Jadi mereka kayak ngerasa apa ya, nggak ada artinya lah buat kamu gitu ya, nggak ada artinya buat kamu. Terus kayak mereka ini bukan apa-apa gitu, atau ngerasa dia ini bukan siapa-siapanya kamu. Ih, sedih deh. Ya, tiba-tiba ngerasa kayak gitu. Kayak mungkin ada juga yang ngerasa kayak dia tuh udah nggak dianggap sama kamu. Kenapa nggak dianggap ya? Atau ada juga energi di mana kayak kamu tuh suka terbayang-bayang. Dia suka terbayang-bayang akan kamu gitu ya. Dia suka terbayang-bayang akan kamu di mana aja, kapan aja. Pokoknya dia suka ngebayangin kamu atau suka terbayang-bayang, entah dia masa lalu kamu atau bukan. Tapi ada juga yang memang di sini energinya mungkin ada yang pernah ghosting kamu atau dia yang pernah ghosting. Jadi energinya mungkin ada yang on off, terus kayak dia kadang muncul terus tiba-tiba menghilang gitu ya. Iya. Ada memang yang orangnya ini suka dengerin musik, suka nyanyi-nyanyi atau suaranya bagus, atau dia suka musik deh, kayak gitu ya. Ada kamu sama dia yang kayak lagi diem-dieman sekarang, kayak lagi nggak komunikasi ya. Ada juga yang memang orangnya pendiam, introvert, nggak suka banyak ngomong. Ada juga yang memang orangnya ini kalau marah itu sukanya diem ya, kayak silent treatment gitu ya. Dia tipe-tipe yang mungkin kalau ada masalah lebih suka diem, nggak banyak bicara. Mungkin saking marahnya kali. Ada yang kayak gitu, saking udah marah banget mungkin nggak mau ngomong atau nggak mau bicara. Ada yang memang tertutup dan misterius orangnya ya. Ada yang memang orangnya itu susah ini ya, insomnia atau susah tidur ya. Tapi ada juga yang memang orangnya tuh kayak rebahan terus, banyak istirahat atau tidur terus ya. Makanya aku bilang di sini kayak ada dua karakter. Ada yang memang orangnya suka tidur, atau memang ada yang orangnya kayak sulit tidur, insomnia. Ada yang energinya twin flame, kamu sama dia kayak terikat terus, terhubung terus, terkoneksi terus ya. Apapun hubungannya kalian, entah kamu di mana dia di mana, entah hubungannya apa, pokoknya terkoneksi terus ya. Mungkin salah satu udah punya pasangan tapi tetap aja terkoneksi, selalu inget ya. Energi twin flame. Ada juga soulmate, tapi lebih banyak twin flame sih. Kayak kamu sama dia tuh kayak apa ya, ada kuncinya, saling terkunci. Mau dia di mana, dia di mana, tetap aja kayak terikat, selalu ingat. Atau misalnya setiap dia ada masalah ya, dia mungkin tiba-tiba cari kamu, atau reach out kamu, hubungi kamu gitu. Pokoknya kalian saling terhubung terus deh. Walaupun misalnya ada yang on off atau nggak komunikasi, ntar tiba-tiba muncul lagi, ntar hilang lagi gitu. Kan terkoneksi kan. Walaupun mau dia menghindari kamu atau kamu menghindari dia, atau kalian saling menjauh, tetap aja ntar ada lagi tuh yang tiba-tiba muncul. Terus dia ketarik sama kamu atau kamu ketarik sama dia ya. Energi tarik menarik di sini juga ada. Mereka ada yang ngerasa kayak apa ya di sini ya. Memang ada yang orangnya positif, tadi aku bilang. Positifnya mungkin ya orangnya positif, dilihat orang, atau energinya itu positif, atau dia suka kasih pencerahan ya buat orang, atau misalnya kamu ngerasa tercerahkan dengan adanya dia dalam hidup kamu
atau dia membawa hal positif gitu buat kamu, buat kehidupan kamu. Ya. Ada yang di sini water sign mungkin. Ya, water sign. Dan orangnya di sini ada yang energi Pisces ya. Zodiaknya Pisces, ada juga energi zodiak Pisces. Mereka ini ada yang kayak pemimpin ya, leader, entah pemimpin rumah tangga bisa juga, entah memang tulang punggung keluarga bisa juga, atau memang dia pemimpin atau leader dalam suatu pekerjaan, organisasi atau komunitas. Intuitif sih ini orangnya, aku lihat nih. Ada 2 kartu yang bilang kalau dia itu intuitif ya. Cakra ajnanya tuh bagus, kayak udah terbuka gitu orangnya. Atau mungkin ada yang udah pernah mengalami spiritual awakening juga ya, udah awaken mungkin. Jadi spiritualnya tuh bagus ya. Ada yang memang dia lagi dalam masa kejayaan, lagi apa ya, lagi di apa sih, masa kejayaan atau fase sukses, lagi sukses mungkin orangnya sekarang ya. Atau mungkin ya dia lagi berbunga-bunga, lagi jatuh cinta mungkin sama kamu. Ada yang kayak gitu, berbunga-bunga, jatuh cinta energinya nih sama kamu ya. Ada yang memang menyimpan perasaannya ya sama kamu nih, menyimpan perasaan atau menyimpan cintanya. Tapi jadi dia tuh disimpan aja, dipendam aja perasaannya, nggak dikasih tahu ke kamu atau nggak disampaikan, atau mungkin kamu nggak tahu. Makanya tadi aku bilang ada kayak dari kalian yang nggak peka gitu, atau nggak tahu kalau dia punya perasaan, karena diam aja, karena memang disimpan sama dia. Oke, kita cek ya inisial dan zodiaknya. Yes, ini zodiaknya bisa zodiak kamu atau zodiak dia, bisa energinya aja, jangan dibawa baper. Nanti dicek ya Sun, Moon, Rising, and Venus-nya ya sayang ya. Di sini ada zodiak Capricorn, Gemini, Virgo, Scorpio, Libra, Cancer, Aries, Pisces, Taurus. Dan hurufnya salah satu dari huruf ini bisa di antara nama kamu atau nama dia. Ada huruf U, D, K, O, S, R, P, Z, H, E, V, M, T, W, I, F, J, G ya. Ini aku zoom. Oke. Itu aja ya gengs. Thank you gengs for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.